Dewan Komando Revolusi Militer OPM TPN Republik Papua Nem Jenderal Saul Siapomai WP. Hari ini saya bicara yang grup-grup yang perlawanan diantaranya jual WP, WPC, RWP, AMI West Papua, Melanesia West Papua, dan Federasi Negara Bagian dari Indonesia. Ini saya perlu ditanyakan Kamoran ini kenapa dan mengapa ada di nama Komando Revolusi OPM TPN, dan bahkan juga dengan deklarasi 1 Juli 1971. Apakah memang kamu ini betul-betul ada di Komando Revolusi OPM TPN ini? Berarti saya menilai kamu adalah bagian dari kerja ini dan AIS intelijen negara, dan hari ini Komando Revolusi OPM TPN melawan sampai sekarang dengan adanya bahwa merebut kemerdekaan dengan penumpahan darah, dengan air mata meraih kemerdekaan bangsa Papua ini semboyan Komando Revolusi OPM TPN hari ini. Kalau itu benar-benar grup saudara Beni Benda Matias sudah meninggal, Sen Karoba bentuk RWP merubah komando ini, lalu Matias dengan Beni kamu bikin untuk AMI West Papua, dan Beni Kiai dengan Kiona Wenda dengan grup juga bentuk dengan di Bencel. Terus Tomangkai memproklamirkan 14 Desember 1988 Melanesia Barat pun juga dengan WLWP bentuk satu tantangan yang baru, organisasi perkumpulan yang bisa dikendalikan dengan perlawanan cukup serius, otomotif dengan Jakob India di Australia, dengan juga di Sumbaumi, Markus Haluk dan Bukhtar Tapuni. Hari ini ada juga dengan termasuk Kebet Tapuni. Pun juga hari ini saya dengar bahwa saudara Sipi Sabom sudah gabung diri ke WP. Saya ucapan syukur bagi Tuhan kalau Sipi Sabom gabung dari WP itu lebih baik daripada yang kau menggorong-gorong dan memutarbalikkan Komando Revolusi OPM TPN. Sejak dulu tidak pernah akui deklarasi 1 Juli 71, ternyata kelain diri bahwa sudah jadi juru bicara Komando Revolusi OPM TPN. Kami menyesuaikan ternyatanya juga klaim diri bahwa dana 36 Kodam dan manajemen Komando Pusat. Dari mana ke mana, undang-undang mana bisa melahirkan 36 Kodam itu, konstitusi mana kami tidak tahu. Anda sendiri bisa pernah menolak deklarasi 1 Juli 71, katakan bahwa itu orang tua bodoh yang bikin. Bagaimana Anda pintar ini sudah jadi bikin suatu tabrakan untuk dunia bahwa Anda punya legitimasi hukum ada atau tidak? Itu pertanyaan saya. Maka saudara-saudara yang perlawanan OPM harus menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, harus bisa didengar suara rakyat. Bagaimana orang menilai bahwa mimpi merdeka itu dari mana dan kemana? Pada hari ini kita bicara Papua lepas dari Indonesia, dan bahkan hari ini OPM bergerak dan yang
Komando Pertahanan 9 Kodam ini. Inilah memang perlu harus dikaji dan saya menjelaskan dasar hukumnya karena di sini. Dan dasar belakang ini yang kami minta hari ini merdeka. Kalau tidak pernah ada seperti itu lalu untuk hanya mengkorong-korong dan memperbalikan dan komando ini dan berubah, berarti kamu bagian dari kerja bin dan Vice. Itu yang nilai saya sampaikan kepada saya sebagai pelaku pendirian komando dan bahkan proklamator 1 Juli 1971 ini lahir di jawaban dari PPRA apa yang 69 dilaksanakan itu tidak sesuai dengan orang katakan sistem one four. Ternyata Indonesia bikin untuk atasnamakan rakyat siapa? Dewan Musyawarah PPRA yang 1026 orang menyatakan bahwa itu tidak sah. Apakah PPRA ini siapa yang pun juga menangguhkan secara hukum atau tidak? Kalau saya jawab belum. Sampai hari ini Jonan Nari dia bicara tentang pelaku atau perkara ini harus gugatan pengadilan Mahkamah HAM Internasional Den Haag atau CJ Yasis. Sampai hari ini belum tujuan itu, tapi Komando Revolusi OPM-CPN sudah menyatakan sikap kepada dunia, kepada rakyat bahwa PPRA 1969 adalah cacat hukum, cacat moral. Maka hari ini Komando Revolusi OPM-CPN melawan kolonialisme RI dan kapitalisme dunia hari ini jelas berdasarkan deklarasi 1971. Inilah memang hari ini tawaran yang hari ini kita bicara mimpi merdeka. Kalau ada yang seperti ini, saya perlu ditanyakan apa ini, minta jawab bagaimana kemarin membuka diplomat OPM di Inggris lalu ditinggalkan kembali masuk ke UNWP. Ini perlu harus Wenda harus menjawab, menjelaskan banyak hal ini. Dan juga pun kita dengar Cibisabo dan juga belok masuk ke UNWP. Maka saya lebih senang UNWP apa Cibisabo kalau masuk UNWP karena kau merusak dan Komando Revolusi OPM dan bahkan tidak pernah akui itu komando deklarasi 1 Juli 71. Jadi saya lebih senang. Saya bisa dicabut dari juru bicara kembalikan kepada Jeffrey Bomana merangkap dan penanggung jawab politik dengan jubir itu bisa karena saya punya hak ya, karena pelakunya saya sendiri, teman-teman habis siapa lagi mau melawan saya. Itu yang saya sampaikan untuk persoalan meluruskan masalah-masalah yang simpan siuran dan yang mengakui tidak diakui deklarasi 1 Juli 1971 Komando Revolusi OPM itu yang saya sampaikan dan menjelaskan kepada rakyat Papua bisa paham mengerti mimpi merdeka berdasarkan komando ini dan deklarasi 1 Juli 71 lain tidak. Demikian penjelasan cukup serius sudah panjang lebar ini saya ucapkan salam one people one soul, and family was merdeka.